Augmentel resmi memasarkan mousepad secara umum di Amerika Serikat setelah sebelumnya hanya tersedia melalui program Early Access. Langkah ini memperluas pasar teknologi aksesibilitas sekaligus memperkuat persaingan industri perangkat bantu berbasis antarmuka manusia dan komputer. Perusahaan rintisan Augmentel resmi menjual mousepad melalui situs resminya tanpa daftar tunggu maupun proses aplikasi. Perangkat ini kini dapat dibeli langsung oleh konsumen di seluruh Amerika Serikat. Sebelumnya mousepad hanya tersedia bagi pengguna dalam program Early Access. Peluncuran ini menandai tahap baru komersialisasi teknologi aksesibilitas. Mousepad dirancang menyerupai pelindung gigi dan memungkinkan pengguna mengontrol perangkat digital melalui gerakan lidah. Teknologi ini berfungsi sebagai trackpad yang menerjemahkan gerakan menjadi perintah pada komputer maupun ponsel. Solusi tersebut ditujukan untuk membantu pengguna dengan keterbatasan gerak tangan. Pengembangan ini memperluas pilihan perangkat bantu berbasis antarmuka digital. Augmentel menyatakan peluncuran ini tidak lepas dari masukan pengguna Early Access selama tahap pengujian. Berbagai masalah teknis dan saran pengguna menjadi dasar penyempurnaan produk. Sejumlah fitur yang ditampilkan masih berstatus pengembangan atau versi beta. Pendekatan ini mempercepat penyempurnaan produk sebelum dijual secara luas. Meningkatnya permintaan perangkat aksesibilitas mendorong pertumbuhan pasar teknologi bantu di berbagai negara. Inovasi seperti mousepad dinilai mampu meningkatkan kemandirian pengguna dalam beraktivitas dan bekerja secara digital. Komersialisasi produk ini juga membuka peluang bisnis baru bagi pengembang teknologi kesehatan dan aksesibilitas. Persaingan di sektor human computer interface diperkirakan akan terus meningkat seiring berkembangnya teknologi AI. Berbagai sumber ada di channel. Pemirsa, CTC terus melengkapi ekosistem produknya dengan menghadirkan berbagai aksesoris produktivitas, mulai dari buku catatan hingga pena modular berdesain minimalis. Strategi ini memperkuat posisi CTC di pasar aksesoris premium, sekaligus memperluas sumber pendapatan di luar perangkat komputer dan hub USB-C. CTC memperkenalkan rangkaian produk baru yang dirancang untuk mendukung aktivitas kerja dan kreativitas pengguna. Produk tersebut meliputi buku catatan nota pen dan berbagai aksesoris pendukung. Seluruh produk mengusung desain minimalis dengan material premium. Langkah ini menunjukkan CTC tak lagi hanya berfokus pada aksesori komputer. Pen N hadir dengan desain modular yang memudahkan pengguna mengganti isi tinta dan memasang pelindung pena. CTC juga merilis panduan penggunaan untuk pemasangan pen shelf serta proses pengisian ulang rollable pen. Desain ini sederhana membuat produk lebih mudah digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Pendekatan ini meningkatkan nilai tambah produk bagi pengguna profesional. CTC juga menghadirkan nota sebagai buku catatan yang dirancang untuk dipadukan dengan pen N. Kombinasi kedua produk memberikan pengalaman menulis yang lebih nyaman dan konsisten. Desain elegan menjadi salah satu daya tarik utama bagi konsumen di segmen premium. Strategi ini memperluas portofolio produk CTC di luar aksesori digital. Peluncuran rangkaian produk ini menegaskan ambisi CTC membangun ekosistem gaya hidup dan produktivitas yang terintegrasi. Tren konsumen yang mencari produk berdesain minimalis menjadi peluang besar bagi pertumbuhan bisnis perusahaan. Diversifikasi produk juga membantu CTC menjangkau segmen pasar yang lebih luas di luar pengguna perangkat Apple. Strategi tersebut diperkirakan akan memperkuat daya saing CTC di pasar aksesori premium global. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, Shark Ninja terus memperluas portofolio produk melalui peluncuran Ninja Crispy Microwave Shark Power Detect Transformer dan Shark Flex Style Iron Curl. Strategi ini menunjukkan fokus perusahaan memperkuat pertumbuhan bisnis melalui inovasi rumah tangga dan personal care berteknologi tinggi. Shark Ninja meluncurkan 3 produk baru untuk menjangkau pasar dapur penghisap debu dan perawatan rambut dalam satu ekosistem. Peluncuran ini menjadi bagian dari strategi diversifikasi portofolio produk perusahaan. Shark Ninja terus mengandalkan inovasi untuk mempertahankan pertumbuhan penjualan global. Langkah tersebut memperkuat posisi merek di tengah persaingan pasar peralatan rumah tangga premium. Ninja Crispy Microwave menjadi microwave pertama dari Ninja yang menggabungkan fungsi microwave dan air fryer melalui teknologi Fusion Crisp. Teknologi ini memanaskan makanan dengan microwave kemudian melanjutkan dengan sirkulasi udara panas agar hasil tetap renyah. Produk ini mendukung hingga 14 mode masak dan dipasarkan di Amerika Serikat dengan harga $449 Amerika Serikat. Inovasi tersebut menargetkan konsumen yang menginginkan satu perangkat untuk berbagai kebutuhan memasak.
Tak hanya itu, Shark Ninja juga meluncurkan Shark Power Detected Transformer mengusung sensor cerdas yang dapat menyesuaikan daya hisap secara otomasi berdasarkan jenis permukaan dan tingkat kotoran. Sementara itu, Shark Flex Style Ion Curl membawa peningkatan teknologi ion untuk mengurangi frizz dan menghasilkan ikal rambut yang lebih tahan lama. Fitur baru seperti Scalp Shield Mode dan Air Set membuat peralatan rambut lebih aman dan praktis. Peningkatan fitur menunjukkan fokus Shark pada produk premium berbasis teknologi. Perluasan portofolio produk menjadi strategi Shark Ninja untuk meningkatkan pendapatan dari berbagai kategori peralatan rumah tangga. Perusahaan memanfaatkan tren konsumen yang mencari produk multifungsi hemat, waktu, dan berbasis teknologi. Inovasi berkelanjutan juga diharapkan memperluas loyalitas konsumen serta memperluas pangsa pasar global. Langkah tersebut menegaskan Shark Ninja terus berinvestasi pada riset dan pengembangan untuk menciptakan nilai bisnis jangka panjang. Berbagai sumber IDX Channel. PT Timah Tbk membukukan laba bersih fantastis sebesar 2,71 triliun rupiah di sepanjang semester pertama tahun 2026. Capaian ini melampaui target tahunan perseroan berkat kenaikan harga timah global serta efisiensi operasional tambang. PT Timah Tbk mencatatkan kenaikan laba bersih yang signifikan mencapai 2,71 triliun rupiah pada semester 1 tahun 2026. Perolehan tersebut secara resmi melampaui target laba bersih perseroan tahun ini yang dipatok sebesar 1,61 triliun rupiah. Pendapatan perseroan tercatat melonjak 247% menjadi 10,42 triliun rupiah dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 4,22 triliun rupiah. Sementara itu EBITDA emiten berkode TINS ini melesat 363% menjadi 3,9 triliun rupiah dengan margin profitabilitas yang sangat solid. Peningkatan kinerja keuangan TINS disokong oleh kenaikan volume produksi biji timah yang mencapai 12.232 ton SN. Produksi logam timah perseroan turut meningkat 58% menjadi 10.863 metrik ton dengan volume penjualan mencapai 10.984 metrik ton. Lonjakan kinerja ini didorong oleh harga rata-rata timah di London Metal Exchange yang melesat sebesar 56,68%. Sementara itu penjualan logam timah perseroan masih didominasi oleh pasar ekspor dengan kontribusi mencapai 97% terhadap total penjualan. Negara China dan India menjadi pasar ekspor terbesar perseroan dengan porsi masing-masing 36% dan 12%. Direktur Utama Restu Widiantoro menegaskan perseroan optimistis menjaga pertumbuhan melalui efisiensi operasional serta tingginya permintaan sektor teknologi dan kendaraan listrik. Berbagai sumber IDX Channel. PT Indosat Tbk mencatatkan lonjakan laba bersih mencapai 4,3 triliun rupiah di sepanjang semester pertama tahun 2026. Pertumbuhan laba sebesar 84,5% ini didorong oleh peningkatan pendapatan pada seluruh lini bisnis utama perseroan. PT Indosat Tbk mencatatkan kenaikan laba bersih yang signifikan mencapai 4,3 triliun rupiah pada semester 1 tahun 2026. Perolehan tersebut melonjak 84,5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 2,34 triliun rupiah. Kenaikan laba bersih ini sejalan dengan pendapatan konsolidasian yang tumbuh 13,1% menjadi 30,65 triliun rupiah. Lompatan kinerja positif emiten berkode ISAT ini disokong peningkatan trafik layanan data serta ekspansi jaringan digital. Segmen bisnis seluler masih menjadi penopang utama pendapatan perseroan dengan porsi mencapai 83,3%. Pendapatan seluler tercatat tumbuh 12,2% didorong oleh peningkatan permintaan layanan data dan jasa nilai tambah. Sementara itu segmen multimedia komunikasi data dan internet atau MIDI berkontribusi 15,3% dengan pertumbuhan 18,5%. Peningkatan segmen MIDI ini dipicu oleh tingginya permintaan layanan IT serta konektivitas internet tetap.
Dari sisi profitabilitas, EBITDA perseroan tercatat tumbuh 13,6% menjadi 14,6 triliun rupiah dengan margin EBITDA mencapai 47,6%. Meski demikian, beban usaha perseroan mengalami kenaikan 4,5% menjadi 22,9 triliun rupiah akibat biaya penyelenggaraan jasa dan pemasaran. Sementara itu beban lain-lain perseroan naik tipis 1,2% menjadi 2,1 triliun rupiah seiring efisiensi selisih kurs. Manajemen meyakini penguatan infrastruktur digital akan terus menjaga konsistensi pertumbuhan bisnis hingga akhir tahun 2026. Berbagi sumber, IDX Channel.